Salam sehat untuk kita semua, salam sejahtera dimanapun kita berada. Perkenalkan, nama saya Ronaldi Saragi, semester 2 non-reguler. Saya akan mereview ulang pertemuan ketiga hukum pidana yang didoseni oleh Profesor Dr. Heni Nureni, SH.MH, dan diasisteni oleh Dr. M. Randy Aliandi, SH.MH, mengenai tentang tindak pidana atau strafbar feit atau delik. Istilah tindak pidana lebih banyak digunakan dibanding istilah perbuatan pidana ataupun peristiwa pidana atau pelanggaran pidana dan lain sebagainya. Alasannya ada beberapa alasan, ya salah satunya ada 3 alasan. Satu, dari segi sosio yuridis hampir semua perundang-undangan pidana menggunakan istilah tindak pidana. Yang kedua, semua instalasi penegak hukum atau aparat hukum menggunakan istilah tindak pidana. 3, para mahasiswa mengikuti tradisi dan kebiasaan menggunakan istilah tindak pidana dibandingkan perbuatan pidana. Pengertian tindak pidana merupakan pengertian yang yuridis yang berbeda dengan istilah kejahatan ataupun perbuatan jahat. Dilihat dari sisi isinya, terdiri dari isi pengertian tindak pidana, terdiri dari perbuatan pidana, pertanggungjawaban pidana atau criminal responsibility. Ada memuat 2 kategori, yaitu dualitis ataupun monistis. Dualitis adalah terdapat pandangan yang memisahkan pengertian antara perbuatan pidana dan pertanggungjawaban pidana. Sedangkan monistis adalah pandangan yang menyangkut pengertian pidana dan pertanggungjawaban pidana. Dualitis itu orang yang melakukan tindak pidana bisa melimpahkan ataupun menghindar dari tindak pidana. Sedangkan monistis harus siapa yang melakukan tindak pidana ataupun dengan sendirinya atau niatnya melakukan itu, dia sendiri harus menangguhjawabi semua yang dilakukan dia melanggar tindak pidana. Pada akhirnya yang ketiga, baik dualitis maupun monistis mempunyai tujuan yang sama, yaitu pidana. Unsur-unsur tindak pidana mempunyai 2 unsur, yaitu unsur objektif dan unsur subjektif. Unsur objektif memiliki beberapa kriteria. 1, perbuatan atau kelakuan. Yang kedua, akibat yang menjadi syarat mutlak dari delik. Yang ketiga, unsur melawan hukum. Yang keempat, unsur lain yang menentukan sifat tindak pidana. Yang kelima, unsur yang memberatkan yang melanggar tindak pidana. Unsur tambahan yang menentukan tindak pidana.
Itulah beberapa unsur objektif. Sedangkan unsur subjektif adalah kesengajaan atau dolus. Yang kedua, kealpaan atau kulfa. Yang ketiga, niat atau fornemen. Yang keempat, maksud. Dan yang kelima, dengan berencana atau dengan berencana telah terlebih dahulu. Yang ketujuh, perasaan takut. Sekian yang saya dapat sampaikan review pertemuan ketiga. Sekian dan terima kasih.